pakai filter bunga. Saya nggak nyebut merek Pak ya. Bawa baju ini ya. Kalau pakai bunga biasanya tarikannya lebih baik. Lah ya mesti lah Pak. Kan semakin besar berarti nilai hambatannya semakin kecil. Seperti itu Pak. Itu informasi Pak, bukan yang ngomong saya Pak ya. Kebanyakan di luar seperti itu. Kalau pakai yang bunga, selain interval penggantiannya lama tapi tenaganya baik, tapi untuk injektornya lebih cepat ganti. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan Pak? Sebelum kita coba masuk ke scan. Exhaust brake and engine brake ya, sebenarnya saya tegaskan di sini Pak ya, ini banyak salah kaprah juga. Untuk exhaust brake atau step itu merupakan sistem pengereman untuk pembantu pengereman, bukan pengereman utama. Kalau untuk pengereman utama itu tetap di sisi service brake di roda. Tapi kalau untuk exhaust brake itu adalah sistem pengereman tambahan yang itu digunakan pada saat jalan turunan dan kondisi jalan licin. Tujuannya apa? Kalau digunakan untuk jalan turunan itu untuk menghambat laju kendaraan dan tidak selamanya pakai service brake. Kalau menggunakan service brake berarti antara drum dengan kampas rem itu akan bergesekan terus menerus, lama-kelamaan panas. Kalau sudah panas ada dua kemungkinan, yang satu overlock atau biasanya disebut dengan masuk angin, dan yang kedua ada padding. Padding itu adalah pengerasan pada kampas rem. Nah, kalau itu digunakan terus-menerus, maka untuk daya centangnya untuk menghentikan laju kendaraan itu semakin hilang. Yang sering kita dengar itu adalah rem blok. Nah, untuk menghindari itu, makanya exhaust brake itu harus dipakai. Nah, itu untuk sekarang Pak, untuk yang unit ini, kerja dari exhaust brake itu harus RPM-nya di atas 900 RPM. Kalau di bawah 900 RPM, maka exhaust brake tidak akan berfungsi. Tetap Pak, transmisi harus masuk. Kalau nggak masuk, dia nggak aktif Pak. Termasuk pedal klak harus tidak diinjak. Kalau diinjak nggak aktif, seperti itu. Jadi yang dihambat lajunya adalah putaran engine, nanti ngefeknya ke putaran roda untuk menghambat laju kendaraan. Jadi nggak boleh digunakan pada saat 100 meter sebelum lampu traffic light diajar, weng, setelah itu fok, fok. Kalau dibuat weng berarti gas buangnya semakin banyak. Tiba-tiba ditutup, masuk ke ruang bakar. Naik turunnya piston itu semakin terhambat banyak, tekanan kompresinya semakin besar. Kalau terus menerus itu dilakukan, setang seker bisa bengkok. Saya nggak ngomong Pak ya. Bukan saya yang ngomong Pak ya. Berarti bapaknya paling tidak pernah gitu ya.
itu tidak direkomendasikan. Makanya exhaust brake digunakan untuk dua, satu jalan turunan dan juga untuk jalan licin. Kalau jalan licin Mbak, menggunakan yang tanpa menggunakan ABS, saat direm roda akan terkunci terus menerus, kestabilan kendaraan tidak akan didapat. Tapi kalau untuk kendaraan enter belum ada. Tapi kalau untuk Factor X sudah dilengkapi dengan ABS. Selain untuk menstabilkan kendaraan pada saat pengereman, juga untuk memperpendek jarak pengereman. Saya yakin bapak-bapak sudah tahu kan itu. Oke, ada yang tanyakan lagi? Kita ke oil cooler untuk mendinginkan oli. EGR cooler untuk mendinginkan gas yang dikeluarkan dari gas buang mau ke intake manifold, itu didinginkan terlebih dahulu. Kalau untuk oil cooler, sebelum puli akan didistribusikan ke tempat-tempat komponen bergerak dan berputar, itu didinginkan terlebih dahulu, Pak. Pelumasannya lebih maksimal. Bukan oil cooler, Pak. Kalau intercooler beda lagi. Oil cooler untuk mendinginkan oli. Kalau untuk intercooler untuk mendinginkan udara yang dari turbo masuk. Nah, di situ didinginkan untuk merapatkan. Mana? Ini bahas yang mana? Intercooler atau oil cooler dulu? Oli, Pak. Dinginkan oli, Pak. Untuk mendinginkan oli. Kalau untuk intercooler, udara yang sebelum masuk ke intake manifold akan didinginkan dulu oleh coolant untuk kerapatan udaranya semakin bagus sehingga pembakarannya lebih baik, seperti itu. Apa yang bisa menyebabkan selisihnya ini tadi sampai 25 PS sendiri? Apakah busnya itu ditambah tekanannya atau apa? Ya, ya ada perbedaan dari 424 sama 4. Kalau dilihat dari lihat ini aja sama Pak, tapi aktualnya berbeda, lebih kecil tapi lebih bertenaga untuk turbonya. Belum pernah ngecek. Kalau ditanya busnya itu berubah atau tidak, saya belum berani jawab. Kalau saya katakan berubahnya berapa, kalau saya katakan sama, Imam pernah ngecek, saya belum berani menjawab karena belum pernah ngecek. Intinya dengan adanya ECU, mungkin bapak-bapak tahu, pemrograman yang ada di ECU itu berbeda, 18 PS, 136 PS, 150 PS. Mapping kalau bahasa pemrograman dari anak-anak mekanik yang sedikit lebih, itu mappingnya itu sudah dirubah. 136, 108, 150, engine sama, injektor sama, turbo 108, 136, 150 yang berbeda, tapi tenaga bisa berbeda, torsi berbeda. Kita nggak informasi di sini. Daripada saya ngomong Pak ya, biar dilihat sendiri Pak ya. Nah ini yang tadi saya katakan, turbocharge semuanya menggunakan GT17, tapi untuk akuatornya
berbeda. Ini 224 kPa, ini 250 kPa, ini 108, ini 136, ini 150. Informasi yang saya terima untuk injektor sama 136, 108, 150. Terus yang berbeda apa? Mapping ECI. Meskipun ini 136 74 HD ya Mas Roy, ini ya 74 HD 136. Kalau kita bisa pemrograman untuk mapping dirubah, tenaga lebih besar, tidak direkomendasikan. Saya tidak merekomendasikan. Kenapa nggak rekomendasikan? Gini Pak, kalau Bapak ubah bisa merubah yang awalnya 136 Bapak ubah sedikit menjadi 180, berarti penyemprotan tekanan juga berubah Pak. Pertanyaannya satu, komponen yang digunakan untuk menahan pembakaran kuat atau tidak? Iya. Dan kebanyakan Pak, kalau di luar ini kita bicara aktualnya, tanpa remap, tanpa dirubah, contoh engine ini bisa bertahan 10 tahun baru engine overhaul. Kalau di remap mentok lah Pak. Pak, secara